Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan seseorang yang sudah tidak tahan lagi ingin bertatapan mata dengan dirimu. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba melihatkan siapakah dia, seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk bertemu dan bertatapan mata secara langsung dengan dirimu. Tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan seperti biasa dengan menarik energi seseorang ya, yang mungkin ya akan ketarik ke pembacaan hari ini. Seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk datang secara langsung bertatapan mata dengan dirimu. Kita cuba lihatkan ya, siapakah orang ini. Siapakah dia? Seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk datang bertemu dengan kamu secara langsung untuk bertatapan mata dengan dirimu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin bertatapan mata dengan dirimu. Apakah kerana perhubungan kalian ini ya sebatas di social media, mungkin kalian tidak pernah bertemu ataupun sudah lama tidak bertemu. Mungkin ada pertemuan yang direncanakan tetapi tidak berhasil, seperti itu ya. Kita cuba lihatkan siapakah dia yang sudah tidak tahan lagi untuk datang bertemu bertatapan mata dengan dirimu. Okey teman-teman, ada ikatan takdir, ikatan karma di antara kamu dengan orang ini ya. Seseorang yang cukup aktif di dalam hidupnya, seseorang yang merasakan takdir yang menemukan kalian, dan dia sangat merasa begitu beruntung ya ketika ditemukan dengan kamu. Dia merasakan ini adalah seperti pertemuan sebuah takdir, sesuatu yang sudah seperti dijanjikan untuk kalian ya, supaya kalian bertemu. Ini bukan kebetulan. Menurut si dia teman-teman ya, mungkin ya teman-teman, saya tidak pasti ya, hubungan kalian ini seperti sangat kelihatan ya, ada banyak jatuh bangunnya, seperti itu ya. Kita akan lihatnya lebih jauh. Orang ini cenderung seperti ada kalanya menyembunyikan perasaannya untuk kamu. Dia tidak mahu cenderung terlihat ya, seseorang yang mengejar kamu. Nah, walaupun daripada hati dan perasaannya ini, dia benar-benar sangat ingin mengejar kamu, tetapi dia tidak akan memperlihatkan sisi ini kepada kamu. Beberapa di antara dia ini agak aktif ya, mungkin sangat suka berolahraga. Di sini ada Page of Sword. Nah, ini mungkin energi kamu ataupun energi si dia ya. Mungkin kalian ini sedang berdiri dengan seorang janda atau seorang duda, sama ada mempunyai anak ataupun tidak. Saya menangkap energi ya, jika digandingkan atau digabungkan dengan Wheel of Fortune, pergerakan hubungan kalian ini berlaku dengan begitu cepat ya, seperti tanpa diduga. Everything is like happening too fast, too good, seperti itu ya. Kamu tidak menyangka yang dia begitu tertarik dengan kamu dan kamu begitu tertarik dengan dirinya. Saya tidak tahu teman-teman ya, ini seperti energi yang saling jatuh cinta dengan begitu cepat. Sesuatu yang kamu juga rasakan, am I moving too fast ya? Apakah kamu bergerak terlalu cepat? Ataupun orang ini bergerak terlalu cepat di dalam hubungan kalian. Ada juga beberapa di antara kamu di sini ya, sama ada dia putuskan atau kamu yang putuskan. Salah satu daripada kalian ya, seperti melepaskan koneksi ini dan berpasrah kepada takdir. Sama ada kamu yang berundur atau dia yang berundur. Di sini The Fool teman-teman ya. Orang ini cenderung seperti tidak mengambil serius ya akan sesuatu perkara. Nah, dengan kehadiran The Fool ini bersebelahan dengan the Page of Sword, kelihatan dengan jelas ya
seseorang yang melepaskan koneksi ini, sama ada dia yang melepaskan ataupun kamu yang melepaskan. Dan dia merasakan sesuatu yang berlandaskan seperti tidak adil. Sama ada dia merasakan kamu tidak berlaku adil kepada dirinya ataupun dia merasakan dia tidak berlaku adil kepada diri kamu. Saya tidak tahu teman-teman salah satu daripada kalian sudah melepaskan koneksi ini. Orang ini cenderung cuekin kamu, cenderung menghilang, cenderung bersikap keanak-anakan, menampilkan sisi yang tidak serius. Ada kala begini, ada kala begitu, berubah-ubah seperti begitu santai dalam menjalankan hubungan ini dengan kamu. Nah, saya menangkap seperti itu Tetapi pergerakan hubungan kalian ini dengan gandingan ketiga-tiga kartu terlihat berlaku secara spontan. Berlaku dengan begitu cepat. Tanpa kamu duga, kamu jatuh cinta dengan dia. Tanpa dia duga, dia jatuh cinta dengan kamu. Nah, seperti itu Beberapa di antara dia ini mungkin mempunyai haiwan peliharaan, mungkin seekor anjing, beberapa ekor kucing, seperti itu Kita akan lihat lagi. Orang ini suka berlari, teman-teman. Mungkin sangat suka jogging sangat suka berolahraga mempunyai penampilan yang cukup sihat, penampilan yang cukup menarik. Walaupun mungkin beberapa di antara dia ini sudah agak berumur. Orangnya cukup egois orangnya ingin mengontrol hubungan kalian. Dia seorang yang cukup kuat cemburu cukup kuat posesif, tetapi dia seorang perasa. Nah, walaupun dia tidak dapat mengekspresikan perasaannya, jauh di dalam hatinya dia seorang perasa. Cukup merasakan segala sesuatu tentang kamu dan hubungan kalian. Nah, orang ini juga memiliki keegoan yang cukup luar biasa Dia menampilkan sisi ketegasannya. Orang ini tegas, tetapi sebenarnya cukup penyayang cukup mencintai kamu, memiliki hasrat yang besar untuk kamu. Tetapi orang ini cenderung menggunakan akalnya, teman-teman. Ketika membuat keputusan atau memberikan kamu keputusan, dia tidak akan cenderung menggunakan perasaannya. Dia lebih cenderung menggunakan kebijaksanaannya. Ada sisi orang ini yang ingin mendominasi, ingin mengontrol hubungan kalian. Jikalau dia berjaya membuatkan kamu jatuh cinta, dia akan pastikan, teman-teman that you remain that way. Nah, dia ingin mengontrol Jikalau dia merasakan kamu jatuh cinta dengan dirinya, dia akan pastikan perasaan daripada kamu ini berkekalan. Orangnya ada kalanya, teman-teman saya rasakan seperti terlalu ego terlalu ego. Okey, di sini ada Queen of Swords. Seseorang yang ingin melakukan sesuatu itu dengan pantas. Wow, ini gabungan kesemua kartu di sini Pergerakan seseorang yang ingin mengontrol dan pergerakan begini, teman-teman. Saya merasakan di tema readingan hari ini, hubungan kalian ini di antara kamu dan dia bergerak terlalu pantas. Sama ada kamu yang kurang sabaran ataupun dia yang kurang sabaran. Ada sesuatu yang ingin dilakukan dengan pantas. Cepat jatuh cinta, cepat memutuskan, something that got to do with, seperti sikap terburu-buru, teman-teman Ada sesuatu yang bersikap terburu-buru di sini. Dan akhirnya kamu merasakan kamu tidak mendapatkan kejelasan terhadap hubungan ini daripada orang ini. Dan kamu mulai lelah dengan sikapnya yang terlalu egois. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Beberapa di antara kamu di sini banyak pengalaman dalam hubungan jatuh bangun sebuah hubungan, mungkin pernah gagal dalam sebuah pernikahan. Sama ada ini energi dia ataupun energi kamu. Ada kalanya energi pembacaan ini boleh terbolak-balik. Okey, teman-teman, kita lihatkan dengan lebih jauh Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seorang yang sudah tidak tahan lagi ingin bertatapan mata dengan dirimu. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Mengapakah dia sudah tidak tahan lagi untuk bertatapan mata dengan dirimu? Apakah kerana kamu putuskan dia dengan cara yang terburu-buru? Okey, di sini ada Four of Swords. Alright. Saya menangkap energi orang ini yang sangat sedar diri Dia sedar, teman-teman, walaupun beberapa di antara dia ini leading a very healthy ataupun a very active lifestyle tetapi sebenarnya secara keseluruhan dia orangnya malas. Malas untuk bergerak, apatah lagi ke arah hubungan ini. Orangnya cukup pasif dengan kamu, cukup dingin, cukup kaku seperti Emperor ini. Ada perasaan kesedaran di dalam hatinya yang tidak banyak tindakan yang dia lakukan
dari pihak dia kepada kamu dalam hubungan ini. Dia sedar, teman-teman, dari segi aksi, dia seperti orangnya, how to say this ya, di Malaysia kita sering katakan terhege-hege. Tidak tahu ya bagaimana untuk memberikan sebuah aksi yang nyata kepada kamu. Nah, di sini kamu mungkin perlukan perhatian, kamu perlukan aksi, tetapi dia ini seperti, walaupun orangnya agak aktif, tetapi dari segi pergerakannya kepada hubungan ini, dia seperti agak lambat, malas untuk bergerak, sering berada di rumah, sering menyendiri, sangat suka meluangkan waktu untuk dirinya. Dia seperti tidak banyak bergerak dalam hubungan ini ya. Orangnya selalu letih, mungkin setelah pulang dari kerja, tidur dan tidur, banyak menghabis waktu napping ya, dan banyak menghabiskan waktu di rumah, banyak menghabiskan waktu menyendiri. Ada kala ya orang ini menampilkan kepada saya, dia tidak tahu apa mahunya. Dia hanya menjalankannya kehidupan sehariannya seperti okay, whatever comes. Apa yang datang itu yang dia jalankan. Seperti tidak mengharapkan sesuatu di masa hadapan ya. Orang yang menjalankan sesuatu yang rutinitas. Nah, seperti itu ya. Nah, oleh kerana sikapnya yang menyedari, teman-teman ya, tidak banyak aksi di dalam hubungan ini, dia seperti tersedar. Dia harus melakukan sesuatu, mungkin melakukan sebuah pergerakan agar hubungan kalian kembali aktif. Kerana di sini jelas melihatkan ya, kamu seperti sudah kurang hilang sabaran dengan sikap egonya dan kamu memutuskan. Kamu semakin mundur, semakin dingin dan kamu tidak mahu lagi membuang waktu dengan orang yang seperti ini. Nah, kerana kamu sudah berubah di sini teman-teman ya, ini membuatkan dia merasakan dia perlu bertindak. Kita lihatkan pula ya dari pihak kamu kepada dia detik ini. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Terhadap seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk bertatapan mata dengan dirimu. Dia dapat merasakan ya, kamu mulai seperti pudar dari segi perasaan dan mungkin kamu yang tidak mahu bertemu lagi ya. Di sini ada wow, ini seperti penghasilan yang baru ya. Kehadiran sesuatu yang baru di hati kamu. Kamu kini berpegang teguh kepada sesuatu yang nyata, sesuatu yang baru. Dari pihak kamu teman-teman, bukan kamu tidak sukakan orang ini, tetapi kamu merasakan lebih baik ya, memfokuskan kepada sesuatu yang dapat dipegang. Kerana kamu merasakan ya, hubungan kamu dengan orang ini seperti you don't know where this is all going. Kamu tidak tahu arah tuju hubungan ini. Lebih baik memfokuskan kepada sesuatu, memulakan sebuah tindakan yang dapat membantu kamu. Kerana kamu sedar di sini, tidak ada orang lain yang dapat membantu kamu kecuali dirimu sendiri. Di sini kamu mungkin banyak membantu dia, tetapi apa yang kamu dapatkan dari hubungan ini? Di sini kamu seperti memberikan saya energi ya. Kamu ingin memperjuangkan untuk diri kamu. Sebenarnya teman-teman, dengan kehadiran Ace of Wands ini, kamu cukup jatuh cinta dengan orang ini. Tetapi apa yang terjadi detik ini kebalikan. Kerana terlalu jatuh cinta dengan dia, terlalu meminati dirinya, sehingga membuatkan kamu sudah merasakan that's it. Setakat ini dulu. Kamu tahu ketika, gambaran yang ingin saya berikan seperti ini. Katakanlah kamu sangat suka memakan sesuatu makanan ya, tapi kamu makan terlalu banyak. Ketika sudah diberikan makanan kegemaran kamu, ini kamu makan terlalu banyak, apa jadinya? Kamu akan muntah teman-teman ya. Kerana walaupun itu makanan kegemaran kamu, but having a little too much make you feel so sick. Nah, begitu. Di sini kamu merasakan jikalau terlalu banyak ya, seperti orang yang paling kamu cintai, orang yang paling kamu sukai, kini membuatkan kamu meluat. Nah, itu perkataannya ya. Di Malaysia, meluat itu berarti sudah tidak suka lagi. Saya tidak tahu bagaimana untuk menerangkan ini ya, tetapi ini energi yang saya tarik. Kamu juga ada kalanya merasakan agak bingung ya, mengapakah ini terjadi kepada kamu kerana kamu benar-benar mencintainya. Kita akan lihat di sini ya, bottom of the deck. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Ten of Cups. Saya menangkap ya, detik ini kamu lebih memfokuskan ke arah kebahagiaan keluarga, adik-beradik, anak-anak kamu. Fokus kamu adalah terhadap kebahagiaan dirimu sendiri. Kamu melakukan sebuah tindakan yang awal untuk memastikan kamu mencapai ini. Saya tidak tahu teman-teman, jikalau orang ini merupakan pasangan sah kamu ya, kamu mempertikaikan apakah kamu melepaskan
sebuah keluarga yang bahagia. Di manakah kebahagiaan itu yang kamu cari selama ini? Di manakah kepuasan emosi itu yang kamu harapkan selama ini daripada dirinya? Nah, ini yang kamu pertikaikan. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Mengapakah jiwanya begitu memberontak detik ini untuk datang bertemu dengan kamu face to face, ingin bertemu dengan kamu secara langsung? Kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah yang terjadi sebenarnya sehingga dia mempunyai keinginan yang begitu kuat untuk datang bertatapan muka dengan dirimu? Apakah ada isu-isu yang perlu dibincangkan? Mengapakah jiwanya memberontak detik ini untuk datang bertemu dengan kamu face to face? Wow. Kerana sebelum ini teman-teman ya, orang ini membohongi dirinya ya. Dia seperti pergi meninggalkan kamu, menghindar, cuekin kamu. Suka-suka hatinya ya, menghilang ya, ghosting, kamu lihat ya, disappearing, invisible. Nah, ini pada awalnya dia banyak lakukan ini, seperti orang yang jual mahal ya, membikin kamu yang mengejar. Ketika kamu sudah penat, lelah dan tidak mahu mengejar lagi, ini membuatkan ataupun memberikan dia kesedaran. Seperti membayar karma ya, apa yang dia lakukan, kini dia rasakan. Di awal hubungan teman-teman, dia membuatkan kamu mengejar ya, mencari-cari. Tetapi kini setelah kamu berundur pergi, sudah rasa ingin muntah ya, terlalu banyak makan ya. Nah, kini membuatkan dia tersedar. Apa yang dia lakukan kepada kamu ya, ghosting, disappearing, invisible ya, kini membuatkan dia merasakan ubatan-ubatannya sendiri. Mistakes, nah, begitu sinkron teman-teman ya, dia menyedari akan kesilapannya. Banyak salah faham, misunderstand, victim, lost soul ya. Dia merasakan apa yang dia lakukan kepada kamu. Ketika kamu benar-benar menyayangi dirinya, ketika kamu benar-benar peduli ya, dia tidak pernah ada untuk dirimu. Dia tidak mementingkan kamu seperti mana kamu mementingkan dia. Dia mungkin pergi keluar dengan kawan-kawannya, mencari orang lain, menghadirkan orang lain ya. Berulang kali dia melakukan kesilapan ini. Seperti bermain-main. Nah, seperti itu ya. Sehingga menimbulkan banyak salah faham di hubungan kalian. Kamu kemudiannya mengambil keputusan melawan arus untuk pergi meninggalkan dirinya secara berperingkat, perlahan-lahan. Di sini kamu lebih mencapai kepuasan emosi ya, dengan bertindak seperti ini. Foundation. Di sini teman-teman ya, dia mulai menyedari ya, fondasi yang kuat itu adalah bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan keluarga kita, dengan menghargai orang yang mencintai dirinya seperti kamu. Dia mulai menyedari teman-teman, perasaan security itu, perasaan kekeluargaan yang kamu berikan itu datang dari kamu. Dia mulai menyedari seolah-olah orang yang sama berlari pergi, kini berlari menuju ke arah kamu. Sesuatu yang tidak pernah dia hargai sebelum ini. Nah, jual mahal lagi teman-teman ya. Di sini teman-teman kini dia cuba ya menyelami perasaan kamu. Wujud kesedaran ya, awareness, the importance and value. Dia mulai menyedari ataupun tersedarkan ya akan kedalaman perasaan kamu kepada dirinya. Bagaimana kamu mengorbankan segala sesuatu, bagaimana kamu bertindak untuk si dia, kini dia mulai ya tersedar dan mulai menyelami perasaan kamu dengan lebih dalam. Dia mulai menyedari yang dia persia-siakan kamu. Persiakan segala usaha kamu. Apa yang kamu berikan, apa yang kamu tunjukkan, taking things for granted. Dia mulai menyedari ketika dia banyak menghabiskan waktu di rumah ya, menguncikan dirinya di rumah, malas bergerak, banyak berehat ya. Ini yang dia renungkan. Become aware, dia mulai sedar kedalaman perasaan kamu kepada dirinya. Mengapakah dia persia-siakan kamu? Di sini ada beberapa di antara si dia, jikalau dia seorang mantan isteri ataupun suami ya, yang mungkin memiliki seorang anak lelaki dengan kamu. Jikalau ini energi mantan ya.
dia mulai value, menyedari ya, ikatan sebuah keluarga itu seperti apa. Ketika dia berjalan-jalan dengan anak-anak kalian ya, ataupun dia mungkin single parents yang mempunyai anak ya, ketika dia berjalan dengan anaknya, ada sesuatu yang missing. Kehadiran kamu ya, kehadiran kamu yang melengkapkan sebuah keluarga. Nah, sosok yang dipikirkan itu adalah kamu. Teman-teman, di sini ada healing ya. Orang ini banyak bermeditasi, mungkin sewaktu berolahraga ke gym ya, banyak melepaskan perasaan cleansing, purifying ya. Dia menyingkirkan energi-energi negatif yang membuatkan dia kurang yakin. Dia mempersoalkan mengapakah selama ini dia sering menghindar, ghosting, berlari, pergi meninggalkan kamu. Nah, banyak yang terjadi di hidupnya teman-teman ya. Dan ini berlandaskan pengalaman. Apa pun yang dia pilih, ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini yang membuatkan dia healing. Mulai mendapatkan enlightenment, pencerahan ya, bahawa orang yang sepatutnya dia jaga adalah kamu. Ini kesedaran yang cukup nyata teman-teman ya. Kesedaran yang membuatkan dia merasakan kembali koneksi di antara hubungan kalian. Kita lihatkan lagi. Mengapakah jiwanya memberontak detik ini untuk datang bertemu dengan kamu secara langsung? Wow, ini lucu banget. Stress, turbulence, tension, arguments. Orang ini teman-teman ya, saya tidak tahu ya, apakah kamu ini pelarian bagi si dia. Jikalau dia orang yang sudah ada pasangannya, detik ini dia merasakan terlalu banyak stres di rumah tangganya, di rumahnya. Jikalau dia menutupi status hubungan dia, mungkin dia menipu kamu ya, jikalau dia mungkin masih ada pasangannya. Sesuatu yang terjadi di rumahnya ya, sama ada kamu mengetahui statusnya ataupun tidak. Sama ada dia menutupi ini ataupun tidak. Stres teman-teman. Terlalu banyak soalan yang diacukan oleh pasangannya kepadanya. Mungkin pasangannya sudah ketahuan dan banyak nota-nota yang dijumpai ya, yang berkaitan dengan hutang piutangnya, janji-janjinya. Mungkin juga ya, nota-nota romantis, sesuatu yang dia catat ya, sehingga menjadikan hubungan dia di rumah ini turbulence. Bad weather you guys. Seperti sesuatu yang berantakan ya, mewujudkan perasaan tension di antara dia dengan pasangannya atau orang rumahnya, keluarganya. Ada pertelingkahan di sini, arguments ya, bertengkar teman-teman. Bertengkar sama ada, saya juga menangkap sedikit energi orang ini ya, yang turut bertengkar dengan orang tuanya. Jikalau orang tuanya masih ada ya, mungkin orang tuanya mempersoalkan ya apa yang dia lakukan selama ini dan dia tidak bersikap bertanggungjawab. Mungkin orang tuanya mengenali kamu contohnya. Kenapakah sudah lama tidak dibawa berkunjung di rumah ya? Akan ditanya. Dan dia seperti berdolak dalih this and that ya. Dan seolah-olah menjadi stres. Ketika dia stres, banyak berehat, menenangkan dirinya ya. Sudah tidak tahu lagi apa yang dia mahukan ya, energi di sini. Orang ini memang malas ya, ada kalanya memberikan saya gambaran tidak cukup berusaha. Walaupun dia mungkin seorang emperor, ada kalanya bersikap complacent, terlalu leka, taking a lot of things for granted ya, mengambil mudah akan hidupnya. Seperti itu ya. Nah, dengan faktor-faktor yang seperti ini ya, membuatkan dia tersedar ya. Mungkin ada keluarga yang mulai bising ya, ataupun di tempat kerjanya teman-teman, ada banyak pekerjaan yang dia tunda, tidak dihantar ya, tidak pekerjaan yang tidak dia lengkapkan, tanggungjawab yang diberikan tetapi dia tidak selesaikan. Nah ini ya, seperti banyak homework yang tidak dihabiskan ya, tidak diselesaikan, sehingga banyak stresnya. Nah, mungkin ya kamu ini pelarian untuk si dia, I don't know ya, tempat untuk dia melepaskan rasa stresnya. Nah ketika tidak tahan lagi, ingin datang bertatapan mata dengan dirimu. Mungkin ketika bertatapan dengan mata dengan kamu, dia dapat merilis, healing and merilis stres ini. Mungkin ada di kamu ini ya, kamu ini penyemangat sebenarnya. Orang yang memberikan semangat. Dan dia perlukan semangat itu. Maka dia perlu mencari kamu ya. Di sini ada influence, attachment, third parties, peers. Dengan jelas memperlihatkan teman-teman ya, orang yang mudah dipengaruhi dengan orang sekitarnya, pasangannya, keluarganya, sanak saudaranya, atau begitu mudah terpengaruh dengan kata-kata rakannya. Kamu tahu teman-teman,
Kita boleh mendengarkan rakan-rakan kita, tetapi we have to have our own mind. Perlu ada kebijaksanaan sendiri untuk membedakan. Ada kalanya dia mungkin bercampur dengan kumpulan yang tidak tepat. Ada unsur-unsur pengaruh yang I don't know teman-teman yang membikin orang ini seperti sukar mencapai sebuah keputusan dengan kamu. Ini cukup rumit sekali. Sesuatu yang tidak ada penghujungnya, cukup rumit sekali sehingga menimbulkan sebuah ikatan yang unnecessary, yang tidak diperlukan dengan the third party. Saya tidak tahu siapa orang yang cukup mempengaruhi hidupnya sama ada ini ahli keluarga, orang tuanya, ataupun saya tidak tahu, mungkin ada orang lain. Peers mengindikasikan orang yang sama umur dengan dirinya, mungkin rakan sekerja rakan sekolah yang bekerja bersama, business partnernya, orang yang memberikan dia pengaruh. Mungkin juga rakan sekerja ataupun business partner yang seumuran, seperti itu sehingga memberikan dia gambaran seperti I don't know you guys, mentally disturbed kerana pengaruh ini, pengaruh luaran Okey guys, kita akan lihatkan dengan lebih jauh di sini Kita gunakan kartu yang sama dan kita akan lihatkan lagi. Apakah yang dia lakukan dari segi aksinya? Apakah yang akan dia lakukan dari segi aksinya kerana sudah tidak tahan lagi, ingin bertatapan mata, ingin bertatapan muka dengan dirimu? Apakah yang akan dia lakukan? Kita cuba lihatkan daripada segi tindakannya, kerana orang ini malas gerak. Kita cuba perhatikan apa akan dia lakukan dari segi aksinya. Dia akan lebih serius teman-teman Dari segi aksinya, dia mungkin akan mendengarkan nasihat daripada orang tuanya atau seseorang yang cukup berpengaruh dalam hidupnya yang menunjukkan kepada dia jalan yang benar bagi menjalankan hubungan ini. Dan ketika mencapai tahap spiritual itu, dia akan lebih serius mendekati kamu. Di sini dengan kehadiran The Hierophant menunjukkan sikapnya yang semakin serius ke depannya. Dia ingin melakukan sesuatu yang menunjukkan yang dia ingin berkomitmen dengan kamu, baik dari segi perasaan atau mungkin teman-teman jikalau ini hubungan yang memungkinkan, hubungan yang mengizinkan, dia mungkin ingin melamar kamu, ingin bernikah dengan kamu. Sebelum ini dia melarikan diri daripada komitmen yang seperti ini kerana dia mungkin tidak mahu mengulangi kesilapannya ataupun ada perasaan insecure. Tetapi ke depannya nanti melalui aksinya, dia akan lebih berkomitmen. Dia tidak akan lari daripada sisi ini lagi seperti itu. Teman-teman, di sini dia banyak memikirkannya, banyak berulang kali memikirkan kesilapannya terhadap dirimu. Ketika dia berulang kali setiap malam, dia tidak boleh tidur malam, memikirkan segala kesilapannya. Di manakah kekurangan dia? Sehingga kamu memutuskan benar-benar nekat. Bayangkan teman-temannya, kamu yang begitu mencintainya, tetapi kini begitu pudar dan dia dapat rasakan. Dia merasakan sering memikirkan kamu di waktu malam sehingga dia tidak dapat tidur. Dia merasakan seperti keberuntungan ini ditarik kembali. Orang yang begitu menyayanginya seperti kamu, orang yang begitu memperjuangkan dia seperti kamu yang banyak membantu, kini sudah lelah dan pergi. Ini membuatkan dia memikir, mengulang kembali berputar-putar memikirkan kesilapannya. Di manakah kekurangan dia? Di manakah salah silapnya? Dia seperti dengan serius ingin perbaiki itu. Di sini ada Ten of Wands. Kedepannya nanti teman-teman dia akan cuba mendahulukan kamu. Tidak lagi bersikap mementingkan dirinya. Kerana dia takut kamu akan lepaskan hubungan ini. Kerana di sini dia sudah merasakan kamu akan lepaskan. Kamu sudah ada tindakan baru yang berbeza. Dia akan cuba mendahulukan kamu dan akan bersikap lebih serius. Jikalau dia perlu mengorbankan sesuatu dari pihaknya, dia akan lakukan demi menguatkan fondasi di antara kalian. Ini sesuatu yang akan dia fight for, teman-teman Dia akan perjuangkan kamu ke depannya dengan lebih serius dan lebih mementingkan kamu. Kerana dia takut kamu lepaskan. Di sini dia bingung teman-teman setelah menyelami perasaan kamu, wujud kesedaran yang cukup membingungkan. Dia sangat bingung dengan dirinya sendiri. Mengapakah dia berkelakuan seperti ini?
Mengapakah dia seperti seolah-olah ya, pelin-pelan ya, orang yang tidak mahu berkomitmen, tidak dapat, seperti tidak serius, tidak bersedia ke arah komitmen. Dia pertikaikan isu ini sendiri. Mengapakah dia menutup dirinya kepada kamu? Nah, ketika dia menyelami perasaan ini, wujud kesedaran ini, mulai menyedari kepentingan value kamu. Nah, mengapakah selama ini dia menutup dirinya seperti ini? Memberikan kamu gambaran ya, tidak pernah memperjuangkan kamu, kebingungan dan sebagainya. Saya tidak tahu teman-teman ya, ada kalanya orang ini juga memberikan gambaran ya. Dia mungkin melakukan ini kerana dia seperti main aman, playing safe. Ingin berdamai dengan setiap situasi, tidak berani untuk mengambil risiko itu. Nah, kini ke depannya nanti, dia persoalkan. Dia akan perjuangkan kamu dan akan mulai berani membuka hatinya ya, untuk mengambil risiko itu. Apatah lagi teman-teman, jikalau hubungan kalian ini dipenuhi dengan risiko. Dia mulai merencanakan sesuatu yang baru untuk kamu ya, membuat perencanaan jangka panjang untuk kalian. Dari segi aksinya, saya menangkap orang ini ya, seseorang yang sebelum ini pelin-pelan menutup dirinya, orang yang seperti tidak dapat mencapai sebuah keputusan, kedepannya nanti akan menjelaskan situasi ini dengan kamu. Dia akan berbaik dengan kamu, dia akan menjelaskan situasinya dengan kamu, apakah yang membebani dirinya, dan dia mungkin akan meminta maaf, bersikap lebih terbuka. Orang ini banyak perencanaan, tetapi dia lakukan step by step seperti itu ya. Mungkin teman-teman ya, hubungan kalian ini sempat jeda ya, kerana dia mengambil waktu untuk healing. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin ada beberapa di antara dia yang benar-benar sakit ya, kondisi kesihatan yang tidak baik, sehingga dia perlu mengambil waktu ya untuk sembuh. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak dia ceritakan. Di sini ada King of Cups. Ini menjawab ke tema readingan hari ini. Seseorang yang tidak tahan lagi ingin bertatapan mata denganmu, kerana dia masih mencintai kamu dan perasaan ini disimpan sehinggalah detik ini ya. Ketika bertemu dengan kamu nanti, dia akan bawa bersama-sama dengan dirinya perasaan yang dalam ini. Ketika bertemu dengan kamu, dia akan mencantikkan dirinya, dia akan mentampankan penampilannya, dia mungkin akan kelihatan begitu kemas seperti ini ya. Beberapa daripada si dia ini sama ada sepantaran ataupun mungkin jauh lebih tua dari kamu, tetapi tetap kelihatan begitu menawan, mempersonakan. Orang ini pandai mengambil hati kamu, pandai memujuk rayu, dan dia tahu kata-kata yang tepat untuk menyentuh hatimu. Dan dia sudah melakukan ini sekian lama. Kedepannya nanti teman-teman, orang ini masih menyimpan ya, perasaan yang cukup lama di dalam hatinya untuk kamu. Perasaan ini tidak pernah berganjak. Bottom of the deck, wow. Kalian akan ada pertemuan di sini ya. Bukan saja seperti tema readingan hari ini benar-benar akan terjadi. Tidak tahan lagi, ingin bertatapan mata dengan kamu. Nah, kamu lihat ya, ketika menjumpai kamu ya, dia datang membawa sesuatu. Mungkin akan dibelikan gado ya, hadiah ya, memberikan kamu sebuah pemberian. A little gift perhaps ya. Mungkin apa saja ya bentuk hadiah yang akan diberikan kepada kamu. Just a simple gift ya, untuk menghargai kamu. Mungkin ya pertemuan yang pertama kali ya, sudah sekian lama tidak bertemu, dia akan belikan sesuatu yang kamu mungkin ya sangat sukakan. Di sini ada pertemuan, bertatapan mata, bertatapan muka. Ada yang bersikap agak malu di sini ya ketika bertemu nanti. Di sini kalian akan saling sharing ya, saling curhat, saling sharing ya. Mungkin juga kamu juga akan memberikan dia sesuatu ya, bertukar hadiah seperti itu ya. Perasaan yang begitu puas hati ya. Saya lihat daripada gambar gadis ini ya, benar-benar tersenyum sendiri ya. Ketika kalian bertemu nanti, kamu benar-benar puas hati kerana merasakan ini sesuatu yang sudah lama dinanti-nantikan. Akhirnya ya, terlaksana. Wow, teman-teman, energi yang sukar melepaskan ya. Ini seperti ada energi ketergantungan di antara kalian yang saling tertarik. Mungkin jatuh cinta kembali ya, dan sukar untuk melepaskan. Hati-hati teman-teman ya, kerana orang ini begitu obsesi terhadap kamu ya, memiliki obsesi yang besar terhadap diri kamu. Dari awal lagi saya menangkap energi The Emperor ini, seseorang yang ingin mengontrol hubungan kalian ya. Zodiak terkuat yang terlihat di sini adalah Capricorn, Cancer, Aquarius, Sagittarius, Aries,
Cukup kuat ya, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces dan Taurus. Itu yang paling kuat ya, terlihat di sini. Dan kehadiran zodiak yang lain seperti Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Gemini. Aquarius juga kuat di sini ya, Major Arcana. Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Taurus. Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Pisces dan Cancer. Dan terakhir sekali kita ada, saya sudah sebutkan tadi ya, Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Sagittarius dan Aries. Kesemua 12 zodiak sign hadir dalam pembacaan kali ini. Capricorn juga kuat ya, ada The Devil tadi. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan ya. Apakah yang ingin dia dapatkan dari kamu ketika kalian bertemu nanti ya? Kerana dengan kehadiran Two of Cups ini juga ya, saya menarik energi walaupun salah satu daripada kamu ya bersikap malu-malu di sini. Saya menangkap energi dia yang ingin ada sentuhan fisik, mungkin bersalaman dengan kamu ya, memegang tangan kamu berjalan bersama, atau mungkin mendekap ya, memeluk kamu. I don't know you guys ya, yang mana satu, tetapi yang pasti ya, ada yang malu-malu ya ketika dipertemukan. Kita akan lihat isu ini dengan lebih jelas ya. Kita gunakan kartu ini dan kita lihatkan apakah yang dia sangat inginkan ya, sangat ingin untuk dapatkan dari kamu ketika kalian bertemu nanti. Apakah yang sangat dia ingin dapatkan dari kamu ketika kalian bertemu nanti? Apakah yang dia harapkan dari kamu ketika kalian bertemu nanti? Seseorang yang tidak tahan lagi, ingin bertatapan muka, ingin bertatapan mata dengan dirimu. Wow, teman-teman. Daripada kartu ini ya, dia melihatkan kamu semakin menyayangi diri kamu. Nah, ketika kamu semakin menyayangi diri kamu, kamu lebih memfokuskan ke arah kamu. Ini jelas terlihat ya. Kamu semakin, penampilan kamu semakin, aura kamu itu semakin positif, semakin bersinar-sinar. Kamu jadi seorang yang berbeda ya, daripada ketika dia bertemu dengan kamu mungkin melalui video call atau satu ketika dahulu ya. Kamu semakin berseri-seri, semakin cerah, semakin bersinar-sinar. Ada aura yang memikat. Kerana ini kamu fokuskan kepada kamu, tidak lagi kepada dirinya. Kamu pandai menjaga diri kamu kerana kamu mulai fokus kepada pembaikan ya, menaik tarafkan bagaimana untuk menjaga kecantikan, ketampanan, menjaga makan minum kamu dengan jauh lebih baik. Mungkin banyak berehat ya, maka aura kecantikan atau ketampanan itu terserlah. Ketika dia melihat kamu, wow, you look so amazing. Kamu tidak seperti ketika dia melihat kamu dahulu. Muka kamu bersinar-sinar, wajah kamu berseri-seri. Nah, seperti itu ya. Kecantikan kamu ini terserlah kerana kamu mulai self-love. Ini membuatkan dia cukup kaget ya, dan dia semakin tertarik kepada kamu. Nah, ini menerangkan ya mengapa hadirnya card The Devil tadi. Forgiveness, wow. Dia sangat ingin kamu memaafkan dirinya, teman-teman ya. Dia sangat ingin mendapatkan sebuah maaf daripada kamu. Dia menyedari segala kesalahannya. Nah, daripada gambar ini, saya juga tidak pasti ya, sama ada gambar ini boleh diperlihatkan ya. I don't know you guys, but I'm going to play safe ya. Saya akan menutup gambar ini ya, just in case ya. Menurut saya gambar ini biasa-biasa sahaja, tetapi ya, pakaian wanita ini sedikit kelihatan ya. But anyway, dia akan datang meminta maaf dengan kamu ya. Dengan gambar ini kamu dapat lihat dengan jelas sekali teman-teman ya. Seseorang yang ingin mendekat, ingin memeluk kamu ya. Seperti dapat saya tangkap daripada Two of Cups tadi ya. Sama ada bersalaman dengan kamu, bersentuhan fisik dengan kamu, berjalan memegang tangan kamu, atau benar-benar datang memeluk kamu. Ini sesuatu yang sudah dia tahankan sejak sekian lama. Saya menangkap sebenarnya orang ini memiliki hasrat ya, yang cukup besar terhadap kamu. Nah, bagaimanakah saya tahu ini? Dengan kehadiran Emperor dan The Devil. Memiliki hasrat yang cukup luar biasa kepada kamu, tetapi selama ini dia tahan. Nah, ketika bertemu dengan kamu nanti, mungkin ya dia memberanikan dirinya untuk memeluk kamu. Seperti itu ya. Orang yang sudah tidak sabar lagi ya, tanpa dilihat oleh orang banyak,
mungkin akan menarik kamu ke sebuah tempat dan memeluk kamu ya, kerana sudah terlalu rindu. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Apakah yang dia ingin dapatkan dari kamu ketika kalian bertemu nanti? Benefit of the doubt. Give your relationship a chance. Teman-teman, orang ini datang ya bukan saja untuk bertatapan muka dengan kamu, tetapi jelas terlihat setelah meminta maaf, dia seperti ingin mendapatkan peluang kedua dari kamu ya. Dia seperti ingin meyakinkan kamu bahawa cinta dia kepada kamu walaupun menyakitkan sebenarnya tulus, sebenarnya dalam, dan ini bukan berlandaskan kepada ketertarikan fizikal sahaja. Dia seperti ingin menjelaskan ya situasi ini dengan kamu. Unexpected connection. Ketika bertemu nanti teman-teman, opposite attract. Nah, ini yang saya rasakan dari tadi. Dengan kehadiran the devil tadi ya, mungkin kalian seperti akan jatuh cinta dengan lebih dalam lagi. Ini akan seperti berlaku untuk kali keduanya. Ketika dia melihatkan kamu berseri-seri, kamu melihatkan dia berseri-seri, unexpected connection. Koneksi yang tidak kalian duga terjadi lagi. Dengan kehadiran the devil tadi di sini teman-teman ya, ini menguatkan ya, mengapakah ada ketertarikan kembali, saling jatuh cinta kembali. Nah, ini kerja devil ini ya, yang membuatkan kalian ini semakin tertarik kepada satu sama lainnya. Mungkin selama ini kamu merasakan kamu sudah pergi memutuskan ya, tetapi di sini kamu lihat senyum-senyum sendiri. Ketika pulang ke rumah, setelah pertemuan dengan dirinya, kamu akan duduk di bangku ini, mungkin minum something ya, minum teh, minum kopi, apa pun yang kamu lakukan, kamu senyum-senyum sendiri, menandakan puas hati. Kerana pertemuan dengan si dia ini sangat membuatkan kamu bahagia sekali. Nah, ini pertemuannya. Akan ada koneksi yang tidak terduga di sini. Sesuatu yang unplanned, tidak diplan, tidak direncanakan dari kamu, tidak direncanakan daripada si dia. Kita lihat lagi teman-teman ya, kartu terakhir. Apakah ada kata-kata ya yang ingin ataupun pasti dia ungkapkan ke kamu ketika kalian bertatapan mata nanti? Ini kata-kata yang pasti akan dia ungkapkan ke kamu ketika kalian bertatapan mata nanti. Nah, apakah kata-kata itu yang akan dia ungkapkan ketika kalian bertatapan mata nanti? I love you for what you are. Di sini teman-teman, dia tetap mencintai kamu seadanya. Tidak kiralah ya, mungkin ya berat badan kamu bertambah ya, kamu semakin kurus. Saya bercanda teman-teman. Dia tetap akan mencintai kamu seadanya. Kerana orang ini jatuh cinta dengan kamu, bukan dengan badan kamu. Dia tidak begitu memikirkan perbezaan di antara kalian, tetapi dia mencintai kamu seadanya. The rain reminds me of you. Nah, ini kata-kata yang akan dia ungkapkan kepada kamu. Walaupun kamu ya, penampilan kamu akan berubah lebih drastis, lebih cantik, dia tetap mencintai kamu dengan cara yang sama. Dia akan menceritakan, kamu ingat hari itu, sewaktu hujan. Sewaktu saya membuka jaket saya untuk melindungi kamu, atau kamu membuka payung untuk melindungi dirinya. Apakah kamu masih mengingati kejadian di hari hujan? Sewaktu itu, detik itu, ada sesuatu yang ada kaitan dengan rain. Nah, rain itu air teman-teman, berbentuk energi. Nah, energi ini masih berjalan. Ada sesuatu yang berkaitan dengan hujan yang mengembalikannya, menguatkan lagi cinta kalian. Ini yang akan dia ungkapkan. I feel strong chemistry when I'm near you. Nah, ketertarikan ya secara fisik. Dia akan ungkapkan ini kepada kamu. Dia merasakan ada ketertarikan chemistry yang cukup kuat ketika dia tampil bertatapan mata dengan dirimu. Hatinya akan berdegup. Sesuatu yang cuba dia tahan ya, hatinya akan berdegup kencang ketika matanya menatap matamu. Seperti itu ya. Ini pasti akan dia ungkapkan ketika kalian bertemu nanti. Please stay. Wow. So amazing ya. Tiba-tiba kartu ini boleh keluar ya. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin ada beberapa di antara dia yang selain daripada meminta maaf, dia juga meminta agar kamu tidak ke mana-mana. Jikalau ada indikasi yang sudah dirasakannya, kamu ingin pergi. Dia merayu agar kamu tidak pergi, tidak memutuskan koneksi ini. Tetapi saya tidak tahu ya, beberapa di antara kamu di sini sudah mengambil keputusan untuk pergi. Tetapi ketika bertemu nanti, dia akan seperti merayu, memohon agar kamu memberikan dia peluang kedua. Di sini ada give your relationship a chance. Dia meminta kesempatan kembali.
Nah, ada yang jatuh cinta lagi. The devil tadi ya, please stay. Dia memohon agar kamu mempertimbangkan, agar kamu tidak ke mana-mana. Bottom of the deck, dia akan ungkapkan ini. You are the one who truly understand me. Kamulah satu-satunya yang benar-benar memahami si dia. Dia merasakan selama ini tidak ada orang lain yang memahami dirinya ketimbang dirimu. Kita akan buka beberapa initial kerana zodiak sudah saya bacakan tadi ya. Dan kita cuba lihatkan apakah initial yang akan hadir di pembacaan kali ini. Okay guys. Di sini ada huruf S Sierra, O Oscar, N Norway. Mungkin kalian ada yang sharing anak lelaki bersama ya. Kerana it spell out son di sini ya. Ada ejaan son, anak lelaki. Okey, di sini ada huruf Q, Quebec, C Charlie, H Hotel, K Kilo. Ada yang berdealing dengan seseorang dari Hong Kong atau kamu mungkin dari Hong Kong. P Papa, I India dan X X-ray. Sekali lagi teman-teman ya, SON CQ HK PIX. Jikalau tidak terlihat inisial kamu, tidak perlu risau teman-teman ya. Yang penting adalah bacaan ini. Kerana pembukaan inisial dan bacaan zodiak itu hanyalah sampingan sahaja. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya buat readingan kali ini. Saya harap kalian tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.